Yuk. Boleh apa ya? Mari mas. Podcast. Judulnya apa? Sumpah. Ntar aja lah, gampang judulnya kita ganti lampu. Oh, mari mas. Oh, enggak ada, ini aja deh. Ini aja guys. Itulah podcast lagi nih. Kalian apa kabar? Udah lama kita nggak podcast. Anjing, acting. Bullshit lu. Barusan 20 menit yang lalu kita podcast. Jadi kita hari ini langsung bikin 2 episode ya guys. Itu guys. Perjuangan karena lagi kosong ya. Betul. Jadi karena ini podcast, karena sebelumnya juga kita sudah membahas tentang asmara ya. Podcast kayaknya episode ini juga bakal berbau asmara. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin rekomendasi lagu dari Rere. Pertama, kayaknya lagunya itu rada metal rock ya. Ya ini lagu lama sih emang. Dari ini, The Rolling Stones. Judulnya Satisfaction. Oh, nggak kedengeran, guys. Ulang. Bangsat. Modal buat naruh musik di ini. Ini udah full loh padahal. Kumisnya pun ikut bergoyang, guys. Jadi kalian familiar lah ya sama Rolling Stone. Gue tahu sih Rolling Stone, cuman gue nggak tahu lagu-lagunya. Tapi gue familiar lah sama Rolling Stone. Karena bokap gue tahu dua. Iya, karena bokap gue dengerin Rolling Stone juga. Keren juga bokap lo. Oke. Jadi seperti yang gue bilang tadi, tema kita hari ini tuh berhubungan lagi dengan asmara ya. Dengan judulnya kita ambil dari WhatsApp aja. Apakah kita harus berhubungan baik dengan mantan? Ya, apakah hubungan dengan mantan itu adalah suatu hal yang baik? Diputar doang bahasanya. Ini sebenarnya tema ini muncul karena podcast sebelumnya, episode sebelumnya ya. Kalian kalau nonton episode sebelumnya ada kata-kata itu. Iya guys, kalian makanya harus dengar sampai habis guys. Podcast. Karena yang seru tuh di akhir-akhir. Iya anjir. Kalau nggak skip aja dah sampai akhir, nggak apa-apa. Iya, nggak apa. Bagus itu. Oke, jadi kita akan memulai ya. Jadi tadi tuh apa? Berarti pertanyaan utamanya apa tuh? Ya gini nih, karena sebenarnya si Rere lagi rada lemot ya malam ini guys. Jadi gue bakal ngasih kesempatan kayak ibaratin Rere yang interview ke gue yang bakal jawab panjang, kayak nggak panjang lebar juga sih, kayak ya padat lah ya, singkat padat jelas, mungkin panjang juga. Dan Arya emang expert dalam hal-hal seperti ini. Dia expertnya guys. Wah guys, yang mau tanya-tanya boleh guys. Bagus. Iya. Kok nggak ngelawan dah. Oke, jadi apa sebenarnya apa yang mau lo tanya? Karena kayaknya ini relate banget sama lo gitu. Enggak juga. Cuman enggak tahu juga sih. Ya gitu dah. Emang kita perlu banget. Kan lu bilang kan kalau lu udah dewasa tuh kenapa? Tadi hilang. Gitu. Tadi hilang. Hah? Tadi hilang nggak gue? Enggak ya? Enggak hilang. Tadi kan kalau misalnya semakin dewasa kan kita semakin kayak apa lu bilang sih waktu itu? Lu bilangnya apa sih waktu itu? Bukan, kalau kata gue ketika lo berdamai dan hubungan baik dengan mantan, disitulah tingkat kedewasaan lo juga bertumbuh. Itu. Emang kita harus berbaikan dengan mantan untuk menjadi suatu diri kita yang lebih dewasa. Jadi gini ya. Dari maksud perkataan gue itu kayak lo bisa menerima apa ya? Lo bisa menerima hal yang sebenarnya susah diterima. Lo kan kalau putus terus ada banyak memori. Nah, memori itu kan susah tuh lo terima.
kayak buat jadi pembelajaran lo itu kan susah tuh lo terima kan awalnya pasti ketika lo baru putus. Ya nggak sih? Kayak memorinya tuh susah nggak sih buat lo Iya, terima men. gitu aja gitu? Gue tuh sebenarnya sama mantan-mantan semua mantan-mantan gue tuh apa baik-baik aja hubungannya. Cuman sama yang terakhir kayak agak awkward gitu. Gue ngerasa nggak awkward juga mungkin gue doang. Nah, karena itu tadi lo dari yang terakhir ini lo masih susah menerima apa ya? Menerima kenangannya tuh masih terlalu manis buat lo gitu. Iya, masih overflowing. Nah, iya, Mak. Itu masih overflowing gitu. Masih kayak lo itu bisa berdamai apa ya? Lo bisa berdamai dengan status lo udah putus, lo udah udahan sama mantan lo yang ini, yang terakhir ini. Tapi lo itu masih belum bisa berdamai kalau faktanya masa-masa kenangan-kenangan termanis itu terjadinya sama mantan lo yang terakhir ini gitu. Nah, lo belum bisa berdamai sama hal itu, lo belum bisa menerima bahwa fakta itu benar dan juga belum bisa menerima kenyataannya lo nggak bisa ngelanjutin lagi kenangan itu buat sekarang karena hubungan lo udah beres buat sekarang, kita nggak tahu ke depannya. Nah, di situ tuh lo belum bisa apa ya, belum bisa bersikap sekul kayak lo ke mantan lo yang lainnya gitu. Jadi lo ngerasa awkward gitu. Jadi gue harus berdamai dulu gitu. Iya, kalau menurut gue ya Definisi lo berdamai itu menerima fakta-fakta. Kalau gue udah kelar, kayak udah selesai hubungannya gitu. iya, kalau lo udah menerima fakta itu, tapi gue yakin lo sebenarnya udah menerima fakta itu kan. Cuman bilang cumannya juga bingung, nggak tahu kenapa kayak sebenarnya dipikirin secara logis juga nggak bisa gitu loh, kenapa kayak kepikiran terus ya. Logis juga sih, cuman kenapanya itu bingung gue, kenapa gitu, ngerti gak sih, paham gak sih? Kenapa apa gitu anjir. Kenapa masuk terus pikiran-pikirannya, apa gue gak ada kerjaan atau Nah, karena itu bisa jadi. Makanya udah gue bilang lo jangan apa ya? Kan tadi nih kalau kalian dengar episode sebelumnya itu kan ada tuh single itu lebih mempedulikan diri dia sendiri dibandingkan sesuatu yang berbau dengan asmara, walaupun menurut gue seseorang yang single juga craving buat hal tersebut. Nah, kalau lo belum bisa berdamai sama mantan lo, gimana lo bisa menjadi seseorang yang bisa improve diri lo sendiri? Kalau lo belum bisa menerima kenyataan yang memang pahit, maksudnya menerimanya itu menerima secara full ya. Kalau lo menerima hubungan lo bahwa fakta bahwa hubungan lo itu udah beres, ya itu lo bisa terima gitu kan. Maksud gue terpaksa dan tidak terpaksa pasti diterima dong kalau kayak gitu. Cuman realitanya kan lo susah nih, kayak lo susah buat lari dari hal tersebut gitu. Realitanya. Cuman fakta yang terjadi lo itu bisa menerima apa ada susah banget ya, lo tuh bisa menerima kalau hubungan lo udahan tapi lo masih belum bisa menerima realita buat lo lari dari situ gitu. gimana? Maksudnya lari dari situ tuh gimana? Lari dari kenangan manis ini, lo nggak apa-apa menyimpan kenangan manis tapi lo belum bisa lari dari situ gitu. Realitanya lo harus bisa lari dari situ gitu, keharusannya gitu, biar lo bisa lebih apa ya, lebih take care ke diri lo, lebih aufmerksam tuh apa sih bahasa Indonesianya? Aufmerksam ke diri lo gitu. Apa sih bahasa Indonesianya? Memperhatikan. Ya lebih care, lebih perhatian sama diri lo sendiri gitu daripada lo mikirin hal-hal yang gue misalnya gue keinget mas yang ini, keinget yang B, yang A gitu-gitu, keinget kenangan gue yang ini, mending lo kayak apa ya, berdamai dengan itu dan lo mulai apa ya, cari
kesibukan buat diri lo sendiri gitu. Nah, Tapi ya, kan lu bilang pas apa kalau lu baikan sama mantan lu berarti sudah jadi dewasa. Kenapa baikan dengan mantan tuh lu sangkut pautkan dengan pendewasaan? karena kalau menurut gue mantan itu kan dulunya pasangan lo yang ini kayaknya gue udah pernah bilang deh harusnya. Pasangan lo yang tahu hampir seluk-beluknya lo, tahu gimana buruknya lo, gimana baiknya lo, tahu mungkin beberapa rahasia yang enggak semua orang tahu dan enggak semua teman dekat lo tahu, dan yang tahu itu cuman mantan lo ini, karena dulu lo ngerasanya bahwa mantan lo itu orang terdekat setelah keluarga lo gitu. Dan lo bahkan mungkin, karena gue kenal lo, mungkin lo lebih banyak cerita ke mantan lo daripada ke bokap nyokap lo dengan hal yang lebih sensitif. Nanti kan maksud gue yang lebih sensitif tuh gimana? Nah, ketika lo udahan dari orang yang awalnya deket banget sama lo, dan lo tiba-tiba udahan, kan itu kalau misalnya awal-awal pasti ada pergangan hubungan kan, dan lo pasti ada kayak perasaan anjing, gue punya banyak secret, gue punya banyak hal yang udah dibagi ke dia tapi gue udahan, dan lo bakal kayak dalam diri lo tuh kayak bakal pasti kayak kenapa gue dulu ngasih tahu ke dia gitu, kalau gue tahu ujungnya gue bakal udahan sama dia gitu. Paham gak lo? Enggak, tapi gue nggak gitu. Nah iya, maksudnya gue cuman ngasih analogi aja gitu. Ini Oh. nggak gue ini, gue ngasih analogi aja, misal kayak gitu kan. Nah, kalau lo mikirnya kayak gitu, menurut gue apa ya, lo nggak siap buat berpisah dengan suatu hal yang memang melekat sama diri lo gitu. Ibaratin misal deh lo punya kucing, punya peliharaan yang bener-bener lo sayang banget, terus tiba-tiba dia hilang lah, terus tiba-tiba dia meninggal lah, entah apalah peliharaan lo itu, lo pasti kan susah kan di awal menerimanya. Itu kan sama kayak mantan lo gitu, sama kayak pasangan lo gitu, susah menerima di awal. Cuman ada pembelajaran yang bisa lo ambil dari situ, dan itu bikin lo lebih dewasa, yaitu ketika lo udahan sama orang yang dulunya emang deket banget sama lo, dan tiba-tiba udahan aja, apalagi kalau misalnya alasannya nggak jelas, dan lo bisa menerima hal tersebut, lo itu bakal belajar satu poin kehidupan kayak, ya takdir itu emang nggak bisa dilawan. Gue cuman bisa menjalani apa yang udah terjadi, yang udah harusnya berjalan, dan gue lebih baik emang harus menerima hal itu, walaupun berat. Bayangin deh kalau misalnya lo udah di dunia kerja nih, misalnya kan, dunia kerja. Misalnya lo seseorang yang sukses dalam hal bisnis. Terus lo misalnya klien penting lo itu ternyata teman dekat lo sendiri gitu. Klien penting lo buat jadi partner misalnya. Entah karena satu dua hal atau apapun itu nggak jadi, batal gitu misalnya. Batal. Itu kan lo deket banget nih kan, maksudnya lo teman deket lo, terus klien bisnis, itu udah deket banget gitu, lo bakal dapetin, wah gue misalnya bakal profit segini-segini nih kalau misalnya gue kerja sama klien gue yang ini, dan udah agree gitu misalnya. Dan ketika itu tiba-tiba ada satu hal kecil atau satu hal gede pun yang bikin itu gagal, lo kan harus bisa menerima hal itu. Kalau menurut gue sih, kalau kita harus tahu dulu apa yang orang tuh bikin kayak mantan tuh sampah kan, banyak dulu meme-meme kayak mantan tuh sampah. Apa yang ngebuat orang-orang tuh benci sama mantan? Terus apa yang ngebuat dari benci itu kita jadi baikan, terus jadi proses pendewasaan tuh menurut gua, kenapa kita benci sama mantan tuh, yang menyebabkan orang bisa benci sama mantan tuh setelah putus itu karena kita udah meluangkan banyak waktu kita buat dia. Karena tau lah, waktu berharga, kita nggak bisa ulang lagi kan.
Ya, di pikiran orang-orang pasti, di pikiran banyak orang ya, Ah. pasti kayak ngapain gue ngasih waktu gue ke lo kalau lo bukan jodoh gue. Hmm. Terus kedua, banyak orang yang ngasih, umpamanya kayak gue nitipin setengah kebahagiaan gue di lo. Hmm. Ya ngasih, banyak orang kayak kalau udah pacaran kayak jadi bergantung gitu, jadi dia ngasih kebahagiaannya ke dia, Hmm. Iya sih. kayak, Iya sih. ya kan, Hmm. dan tiba-tiba hilang. Hmm. Kayak ada orang yang mencuri kebahagiaan lo. Itu Hmm. juga cause kenapa orang bisa benci mantan. Terus uang pasti keluar. Hmm. Nggak pasti, bisa aja nggak ada uang. Apa ya, sama ini sih, kayak lu udah ngasih semua perhatian gitu ya, berhubungan sama ini sih, sama kayak waktu lo, beberapa waktu lu udah ngasih ke dia. Terus juga pas putus pasti kayak lo berusaha, apa ya, nunjukin lo lebih baik dari dia, terus lama-lama kayak sebel gitu. Sebel juga ngeliat dia bahagia nggak sih, kalau misalnya kayak putus nih, kan Hmm. lu udah ngasih kebahagiaannya kayak lu udah kasih separuh kebahagiaan lu ke dia, Hmm. terus putus, kebahagiaan lu umpamanya dia ambil aja gitu sama dia, Hmm. terus lu ngeliat dia bahagia, terus kayak jadi nggak adil gitu, gue kebahagiaan gue diambil, terus Hmm. dia bahagia, itu Hmm. nggak adil, benci dia jadi ya. Jadi kalau menurut gue, kenapa itu sebuah proses pendewasaan ya, karena lo nerima, karena ya udah, itu udah lalu. Hmm. Eh, Waktu-waktu yang udah lo lakuin tuh juga semua pilihan lo, karena Hmm. semua yang terjadi dalam hidup lo, walaupun itu bukan keputusan lo, walaupun itu yang dilakuin orang lain, tapi berhubungan sama hidup lo, itu tetap tanggung jawab lo. Kayak misalnya Hmm. lo ketabrak orang, itu tanggung jawab lo juga. Hmm. Ya tanggung jawab recover, Ya. misalnya, ya gitu deh. Dan ya berhubungan juga itu udah pasti tanggung jawab lo. Sebesar-besar ya mantan ini, misalnya mantannya selingkuh, mantan ini kurang ajar, selingkuh, buaya, bla bla bla, dia tetap, kalian putus, misalnya mantan lo selingkuh, terus lu benci banget sama dia, Hmm. tapi sebenarnya tuh pasti ada tanggung jawab lo juga di situ. Hmm. Pasti lo kayak ya pasti ada sifat lo yang dia nggak suka, Hmm. yang bikin dia kayak, gue cari yang lain aja, Ya. dua aja, berdua gitu deh. Jadi pas pendewasannya gitu ya, lo nerima kalau putus ini juga tanggung jawab lo, dan yang udah berlalu ya berlalu, yang nggak bisa lo kontrol ya udah, gak usah Iya. dipaksain. Hmm. Iya. Makanya yang gue bilang tadi kan sebenarnya nyambung tuh. Betul. Emang udah apa ya, lo bisa nerima emang jalannya kayak gitu gitu. Mm-mm. Dan lo harus deal with it gitu loh. Kayak yang Rere bilang tadi, tanggung jawab ke diri lo dan ke kenyataannya itu, ya lo harus bisa gitu. Tapi Tuh ada suatu apa? exceptional ini enggak, exceptional case, kayak ada hal di mana lu boleh benci sama mantan itu, ada nggak? Kalau gue sih ini ya, lebih ke gue juga ada mantan yang emang em, udah lost kontak ya, udah lost kontak banget, nggak tahu udah kemana sekarang. Itu waktu itu gue putusnya tuh gara-gara itu kan gue LDR. Jadi gue waktu itu gue di Palembang apa di Pekanbaru ya, dia di Bandung, ceweknya mantan gue, namanya Nindya. Nindya apa Nidia, sorry, Anindya Nabilah namanya ya. Nah, masih ingat gue. Banyak mantan kayak lu lupa nama mantan lu. Soalnya yang ini dah apa, aduh, tai banget. Cakep, dia cakep. Sumpah, cakep banget dia, Re. Cakep banget, Re. Demi, cakep Terus banget. kenapa?
Fotonya ada di HP gue tuh di iPhone 6. Tanya anjing. Terus Fotonya jangan keluar dong, kasihan. ya nggak apa-apa, tunjukin aja. Santai aja, santai. Kan udah lost kontak, kalau udah terkenal, nah, baru udah. Nah, waktu itu tuh gue LDR, pacarannya bentar banget, cuman 3 bulan apa 4 bulan gitu. Terus putusnya itu gara-gara waktu itu kan gue LDR, gue bilang tadi juga. Terus dia tiba-tiba menghilang, gue kira kenapa kan? Gue berhubungan, gue kenal nyokapnya gue. Terus nanya gue ke nyokapnya, Nindya kemana gitu kan? Terus ada kok di rumah dia gitu. Kan bingung gue kan. Oh ada di rumah tante. Iya kenapa? Kenapa Arya gitu. Nggak apa-apa, chat aku nggak dibales tante gitu kan. Jadi lu udah deket banget dong, udah kenal nyokapnya. Iya, gue kan kenal nyokapnya, makanya gue bilang. Adanya juga gue kenal. Adanya mending enggak jadi. Adanya kenal. Reboundnya Abangnya sama juga adek. gue kenal. Abangnya juga kenal. Jadi mereka dia tuh 4 bersaudara. Tetehnya juga gue kenal tetehnya. Jadi paling tua abangnya, tetehnya, adenya. Bokapnya gue cuman tahu-tahu aja. Bokapnya juga tahu gue gitu. Cuman gue nggak pernah chat gitu sama bokapnya. Terus ada kok di rumah gitu. Nah, pas ketahuan dari situ, terus nyokapnya nanya ke Nindya, tiba-tiba dia bales chat gue dengan tulisan, maaf ya, aku nggak bisa lagi sama kamu, aku udah sama yang lain. Anjing. Kurang ajar. Ghosting tapi selingkuh dulu. Nah, itu pertama kalinya gue diselingkuhin dan di ghosting pertama Anjing jahat kalinya. banget. Nah, Kamu jahat, Nindya. gitu. Apa sih Nindya? India. Terus Kamu harus melakukan proses pendewasaan, Nindya. nah, terus ya udah dari situ gue kayak ya udah putus gitu kan. Gue putus, gue terima aja. Dan gue awalnya nggak mau lost kontak ya, kayak gue pengen ya udah temenan aja gitu. Maksud gue ya seminggu 2 minggu lost kontak gak apa-apa lah. Tapi nggak usah sampai kayak unfollow IG, nggak usah sampai kayak blok-blokan gitu. Cuman dia ngeblok IG gue duluan, dia yang ngeblok line gue waktu itu. Gue inget banget tuh. Gue putus gak pernah unfollow gitu, udah gak pernah blok-blokan gitu dah. Ya gue juga nggak pernah. Cuman kalau kayak gitu kan berarti tandanya dia emang kayak gak respect sama gue gitu kan. Sebagai seseorang yang udah dia kenal sebenarnya, entah itu ntar jadi Arya tuh sudah memberikan waktunya ya. Kamu waktu itu LDR lo anjing. Aduh, kita somasi ya kamu. LDR lo anjing. Terus ya udah kalau menurut gue yang kayak gitu tuh yang emang apa ya? Lebih ke ini sih, lebih ke kalau gue yang layak, kalau menurut gue orang mantan yang layak lo benci atau bukan benci sih, yang layak lo tidak keep di circle lo, di kehidupan lo itu mantan yang kayak gitu. Maksudnya yang menurut gue yang memberikan apa ya, bad vibes gitu nggak sih? Kalau misalnya lo kayak tahu mantan lo ngeblok lo, itu sebenarnya bad vibes banget gitu. Kayak gue pengen temenan nih sebenarnya sama dia. Cuman ketika lo ngeblok dan lo berusaha menghapus kontak satu sama lain, itu kan kayak vanish gitu nggak sih tiba-tiba, terus kayak jadi bingung gitu kitanya juga gitu. Mau membangun hubungan di luar pacaran, asmara atau sebagai mantan tuh gimana gitu sama dia jadinya. Terus sekarang lu masih di blok? IG-nya nggak tahu kemana, apa sekarang IG nggak tahu gue. Kayaknya udah ganti username. Berarti dia masih dendam. Nomor nyokapnya udah ganti. Berarti benar-benar lost kontak. Iya. Terus harusnya rebound sama adeknya. Adanya cowok anjing.
Tetehnya berarti. Tetehnya udah punya cowok, itu udah tunangan, Oh, udah nikah kali sekarang. dan dianya udah nikah juga. Iya. Oh, berbaik dengan mantan, apakah kita harus datang ke pernikahannya? Harus. Harus ya. Kalau nggak diundang. Oh Ups. jangan, kalau nggak diundang. Cukup kirim pesan selamat ya, sakinah mawaddah warohmah. Tapi bokap gue kotak banget aja. Bokap gue sama teman-temannya waktu kuliah apa SMA gitu. Hmm. Laper, ada nikahan. Hmm. Beli amplop, masukin 2.000, masukin kotaknya, terus makan deh prasmanan di nikahan orang nggak tahu siapa. Kalau terus kan gue tanya, nah emang nggak ada yang sadar apa kalau papa bukan tamunya? Ya nggak ada lah. Paling suaminya nanya itu, paling di pikiran suaminya, oh itu pasti teman istri gue. Terus di pikiran istrinya, oh itu pasti teman suami gue. Terus makan deh dia, cuma bayar 2.000 sama 2000. amplop. Kenyang anjing makan di undangan. Iya, prasmanan kan. Tuh. Ambil terus. Hebat emang. Itulah mantan kan. Iya, berhubungan baik lah kalian sama mantan. Nggak apa-apa. Kalau misalnya emang nggak ada kesempatan buat berhubungan baik, seenggaknya kalian sudah berusaha di awal untuk berhubungan baik. Karena kita nggak ada yang tahu ke depannya mereka para mantan itu bakal berperan sebagai apa di kehidupan kita ke depannya. Nggak ada yang tahu. Seperti kata Arya. Ya, oh yang cerita yang lu di episode waktu itu tuh yang Iya. ngasih darah. Episode 3 itu. Episode 3 tuh the best, guys. Jadi ada yang kecelakaan, pokoknya cerita singkatnya kecelakaan, terus dokternya nemu orang yang golongan darah sama, ternyata mantannya. Iya. Hebat, hebat. Tuh. Bisa lewat situ. Hati-hati ya kalian. Aku selamatkan kalian mantan-mantanku ya. Hati-hati loh kalian ya yang berkata-kata mantan itu. Hati-hati kalian yang membenci mantan padahal mantan kalian itu berusaha membuat hubungan yang baik dengan kalian. Hati-hati loh. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, siapa tahu mantan kalian tiba-tiba ke depannya jadi menteri, jadi presiden. Gak ada yang tahu. Oh iya, keren cerita kakak kayak itu mantan saya dulu. Iya. Apalagi nih mantan-mantan kita nih, hati-hati nih. Kita nggak ada yang tahu, revolusi pikiran memang akan membuat negara baru, nggak ada yang tahu. Hebat. Warga negaranya mantan-mantan dong. Aduh. Iya. Tapi lo punya ini nggak? Lo udah merasakan ada efek positif lo punya hubungan baik sama mantan nggak? Ada mantan gue yang sahabat gue. Oh, kan? Iya. Tapi itu susah loh kayak gitu. Susah, guys. Awalnya susah tuh kayak gitu. Ya, Kayak jadi kayak kita ini. Kita putusnya good terms gitu. Hmm. Terus udah langsung kayak ngobrol biasa aja habis putus. Jadi nggak ada yang sedih gitu. Kayaknya aku tahu siapa. Apa gue soto ya? Nggak tahu. Kayak gue nggak inget lu tahu orangnya apa enggak. Iya. Kayak seharusnya tahu. Oh, itulah ya mantan ya. Berhubungan. Lu ada mantan yang jadi sahabat lu gitu? Dibilang sahabat sih enggak, cuman kayaknya kadang-kadang udah jarang sih, cuman masih berhubungan baik. Kayak justru gue masuk, nggak tahu ya, gue kenal dia soalnya kan, nggak segampang itu dia masukin ke close friend IG juga, dia nggak segampang itu gitu. Dan gue masuk gitu, gue kenal kan orang, maksudnya gue tahu dia gimana. Dan menurut gue kalau misalnya dia udah kayak gitu, dia masih percaya ke gue gitu. Sebenarnya ada. Maksudnya, kenapa? Lu ada mantan lu yang benci lu nggak? Mantan yang benci gue?
nggak tahu gue kalau itu. Mungkin ada sih dia tuh. Kok dia yang benci lu, kan dia yang selingkuh. Karena di mention kita buka aja semua. Di bawah ke hati dah, anjir, kasihan Sasi dia. juga, Sasi kamu, Sasi Sasi lagi. kamu juga ya, tiba-tiba menghilang waktu itu ya 2 minggu. Nah, ya. Datang, apa kabar? Itulah kita putus. Kita udahan, guys. Langsung gitu. Aduh, ada aja ghosting. Iya, guys. Tapi Sasi masih mending. Sasi masih... Gue malah ini hubungan pertama gue langsung ghosting aja. Sedih. Itu sedih banget sih. Gue galau banget di kelas lagi, anjing. Nah, galau, guys. Orangnya datang ke sekolah. Jadi kan kita satu SMP. SMA gue masih di SMA yang sama, dia pindah SMA. Terus chat gue gak dibales. Iya gak dibales, pokoknya lama tuh di ghosting. Terus dianya datang ke sekolah, anjing, sedih banget, parah. Di banget, anjing, di ghosting datang ke sekolah. Iya guys, sedih guys. Enggak ada yang bukan dia yang kedua, dia kedua. Yang kedua. Jadi sebenarnya, tapi menurut lo perlu nggak hubungan baik sama mantan? Perlu. Karena buat apa mencari hubungan toksik, mencari lawan. Kalau emang udah nggak bisa baikan ya nggak usah membenci. Iya, betul. Banyak-banyakin pikiran kalau benci, karena setiap lo ngelihat story atau apapun yang berhubungan sama dia pasti jadi negatif. Gitu pikiran dan energi lo. Seperti itu ya. Dan baikan dengan mantan berarti lo sudah baikan dengan apa ya, dengan dengan kalau baikan sama mantan lo udah baikan dengan masa lalu lo. Masa lalu itu adalah guru yang paling baik setelah pengalaman. Buset, udah jam 5. Iya. Lo ada pesan terakhir nggak? Ini kita udah lama deh kayaknya podcast. Pesan gue itu hargailah kalian manusia-manusia ya. Hargailah orang yang sudah meluangkan waktunya untuk kalian, karena waktu itu hal yang paling berharga menurut gue di dunia ini. Berarti dia sudah mengorbankan sesuatu yang paling berharga. Walaupun dia pun nggak sadar dia sudah mengorbankan waktunya. Waktu itu berharga, guys. Paham? Itu berharga ya, guys. Nah, itu. Kalau lu, menurut lu, kesimpulan lu? Kalau menurut gue, apa ya? Ya, berusaha jadi pelopor apa ya? Bukan pelopor. Jadi seseorang yang inilah yang bisa membuat lingkungan lo itu baik gitu. Kayak bukan lingkungan lo baik, tapi sekitar lo itu baik gitu. Jadi misalnya kayak tadi yang berhubungan sama mantan, sebisa mungkin lo build up hubungannya yang baik lah. Nggak usah bikin tambah, misalnya hidup lo udah toksik, nambah hubungan dengan seseorang dari masa lalu tambah toksik, kan jadi tambah keruh gitu. Sebisa mungkin lo bisa merecycle hidup lo itu jadi lebih positif gitu. Dan salah satunya berhubungan baik dengan mantan. Tapi jangan baper gitu, maksudnya kalau lo tahu mantan lo udah ada yang lain dan lo juga tahu bahwa kalau lo balik sama dia bakal chaos lagi, ya jangan baper gitu, cukup berhubungan baik aja. Kalau emang mampu sebagai menjadi sahabat, why not gitu. Tapi kalau merasa mampunya hanya berhubungan baik, berteman, ya udah di situ aja gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian keduanya ternyata masih bisa kembali bersatu, kenapa enggak gitu. Tapi jangan dipaksain kalau emang nggak bisa. Berusaha nggak apa-apa, cuman kalau memang udah mentok banget jangan dipaksain. Ya, intinya berusaha bangun koneksi, bangun hubungan antara manusia yang baik lah, antara orang-orang
itu harus lo bangun hubungan yang baik lah gitu. Kayak gitu. Betul. Oke, jadi sebelum kita menutup podcast kita hari ini, gue bakal muterin lagu dari playlist gue. Judulnya Could Have Been Simple dari Frank Sativa. Ini ya guys, sabar gue gedein dulu volumenya. Itulah ya lagunya asmara. Ya guys. Itulah ya, pokoknya terima kasih ya para tumbuhan. Kita lupa menanyakan kabar, tapi kami tahu bahwa kalian pasti sehat ya. Apalagi 19 fans yang stay dengan kita. Kita punya fans walaupun hanya 19 orang. Cacat banget anjing. Apa deh? Sukses amin ya Allah, semoga para tumbuhan sukses semua amin ya Allah amin. Oke deh kalau gitu guys, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya mungkin minggu depan, kita tidak tahu. Dan ya udah, bye bye guys.